Khabib The Eagle Nurmagomedov. Tidak terasa sudah 6 tahun dia pensiun dari olahraga ini, menyusul kepergian sang ayah sekaligus mentornya Abdulmanap Nurmagomedov. Tapi walau begitu, legasi dari Khabib masih terasa sampai hari ini. Karena setelah pensiun, Khabib aktif untuk melatih, meneruskan tongkat estafet dari ayahnya. Khabib menciptakan monster-monster baru sebagai suksesornya. Sebut saja top rank fighter UFC bantamweight saat ini Umar Nurmagomedov, juara PFL lightweight Usman Nurmagomedov, dan tentunya double champ kita Islam Makhachev, dan masih banyak lagi Dagestani fighter lainnya. Nah, tentunya semasa dia aktif sebagai fighter dulu, Khabib Nurmagomedov adalah fighter yang hebat. Dia mengakhiri karir MMA-nya dengan rekor sempurna 29-0. Dia juga pensiun sebagai seorang juara dan number one pound for pound. Nah, di video gue kali ini kita akan bahas kenapa Khabib punya rekor dan karir yang sempurna seperti itu. Lebih tepatnya, gue akan bahas sebenarnya seberapa hebat prime Khabib Nurmagomedov. Kita akan bahas cara Khabib mendominasi lawan-lawannya, dan juga membahas legasi dari Khabib Nurmagomedov. Jadi langsung saja ke pembahasan. Sebelum kita membahas bagaimana cara Khabib mendominasi divisi lightweight di masa primanya dulu, kita akan bahas era kelas lightweight dari Khabib itu sendiri. Era lightweight dari Khabib dulu bisa dibilang adalah salah satu era terbaik dari divisi ini, karena di era ini berisikan faktor-faktor terbaik di masanya. Sebut saja prime Rafael dos Anjos yang baru saja menjadi mantan juara waktu itu. Ada juga prime Tony Ferguson dengan 12 kemenangan beruntunnya. Bahkan digadang-gadang bisa mengalahkan Khabib waktu itu. Tapi sayangnya pertarungan mereka tidak pernah terjadi. Dan lanjut, ada juga prospek muda yang menjanjikan, seperti Edson Barboza, Michael Johnson, Kevin Lee, Alia Quinta, Charles Oliveira, dan juga Justin Gaethje. Ada juga Dustin Poirier versi juara interim UFC lightweight. Dan tentu saja ada masa prime dari The Notorious Conor McGregor. Nama-nama yang sangat elit bukan? Bahkan sampai sekarang beberapa dari mereka masih menjadi top rank fighter UFC lightweight. Tapi waktu itu Khabib memang datang di saat yang sangat tepat dan menjadi anomali tersendiri. Saat kelas lightweight dulu berisikan striker brutal dan juga Brazilian Jiu-Jitsu artis yang hebat, Khabib datang sebagai seorang elite wrestler dan mengubah landscape UFC lightweight waktu itu menjadi lebih kompleks. Karena setiap fighter harus berpikir dan melatih ulang skillnya untuk menghadapi Khabib. Sederhananya, Khabib memang datang untuk mereset divisi lightweight era itu. Sekarang kita bahas cara Khabib mendominasi era lightweight di masa prime-nya dulu. Dan caranya, Khabib hanya melakukan satu strategi, yaitu strategi Father Plan. Strategi ini sangat simple, di mana Khabib hanya fokus untuk men-takedown lawan dan menghabisi lawannya di ground game dengan dominasi total ground and pound ataupun submisi. Ya, sesederhana itu sih strateginya. Tapi eksekusinya tidak sembarangan, karena nyatanya tidak ada satupun fighter yang bisa mengalahkan strategi Khabib ini. Dia pernah berkata, "Semua lawanku tahu apa yang akan kulakukan di oktagon. Aku akan men-takedown mereka, tapi mereka tidak akan bisa menghentikanku." Ya, Khabib dengan percaya diri mengatakan hal itu. Dan memang Khabib mengeksekusi strategi ini dengan sangat baik. Mari kita breakdown bagaimana cara Khabib mengeksekusi strategi ini. Pertama, Khabib biasa mengawali strategi ini dengan feint, atau karena Khabib adalah rata-rata lawannya akan mengira di setiap serangan Khabib pasti adalah percobaan takedown. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Nah, di sini poin feint itu bermain. Khabib sering melemparkan striking untuk memancing reaksi lawan sekaligus mengukur jarak. Dan Khabib akan terus melemparkan strategi strikingnya ini sampai lawannya lengah. Dan ketika mereka mengira Khabib akan terus melanjutkan striking, Khabib dengan cepat langsung menembakkan takedown-nya sebelum lawannya sempat bereaksi. Tapi pola ini bukanlah pola yang pasti. Terkadang Khabib juga tanpa basa-basi langsung menembakkan takedown-nya. Jadi feint dari Khabib ini sangat efektif untuk merusak ritme lawan, karena lawan selalu dibuat bingung dengan pola percobaan takedown dari Khabib. Nah, ketika Khabib berhasil dengan percobaan takedown-nya, tentu lawannya akan melakukan defense untuk lepas dari cengkeraman Khabib. Tapi itu akan sangat sulit karena Khabib menggunakan senjata keduanya, yaitu chain wrestling atau rantai gulat. Dimana jika lawan Khabib berhasil melakukan defense atau percobaan takedown Khabib tidak sempurna, Khabib tidak akan mundur untuk mengubah strategi. Dia akan terus mendorong musuh sampai benar-benar jatuh ke kanvas. Setelah lawan jatuh ke kanvas, Khabib akan melanjutkan strategi Father Plan ini dengan dominasi total di bawah. Khabib benar-benar mengontrol lawannya dan tidak memberi sedikit pun celah, dan akan terus begitu sampai mereka kalah.
Dan terakhir, strategi Father Plan ini juga membuat lawan kena mental di saat pertarungan atau bahkan sebelum pertarungan itu terjadi. Begini bayangannya. Dari sebelum pertarungan, lawan sudah tahu apa yang akan Khabib lakukan. Mereka berlatih keras untuk menemukan celah dan cara untuk bertahan dari wrestling Khabib. Tapi kenyataannya di saat pertarungan tidak ada satupun dari mereka yang tahu caranya. Lawan benar-benar dibuat kena mental. Kita bisa melihat contoh wajah kena mental ini dari Edson Barboza atau Michael Johnson yang ini. Gimana? Strategi yang ngeri bukan? Dan dari strategi Father Plan Khabib ini, gua akhirnya bisa memahami seni gulat yang benar-benar cantik, tapi di waktu yang sama juga brutal. Memang di awal karirnya gue melihat Khabib sebagai seorang pegulat yang membosankan, tapi seiring waktu Khabib berkembang dan membuat strategi Father Plan-nya menjadi lebih taktis dan membuatnya tak terkalahkan. Inilah poin yang paling penting dari masa prime dari Khabib Nurmagomedov itu sendiri, yaitu legacy atau peninggalannya. Gue awali dari pertarungan legendarisnya dengan Conor McGregor dulu. Pertarungan inilah yang buat MMA dan UFC melesat popularitasnya, tak terkecuali di Indonesia. Rivalitas penuh drama ini menjadi tonggak kebangkitan MMA modern dan dikenang sebagai pertarungan terbesar dalam sejarah UFC atau bahkan MMA. Khabib juga menjadi figur yang sangat inspiratif dan juga menjadi role model sekaligus mentor untuk banyak fighter, khususnya fighter-fighter muslim. Khabib jugalah orang yang mengubah landscape dan kompetisi divisi lightweight di masa prime-nya dulu dengan Dagestani fighting style atau Father Plan yang gue sudah bahas tadi. Khabib pensiun dengan rekor sempurna 29-0 di era terbaik divisi lightweight UFC dan juga sebagai seorang juara undisputed. Karir yang benar-benar legendaris. Dan untuk menghormati karirnya yang legendaris, pada tahun 2022 UFC memberikan gelar Hall of Famer untuk Khabib Nurmagomedov, menjadikan namanya abadi sebagai salah satu fighter terbaik sepanjang masa UFC. Dan terakhir, gue juga salut dengan keimanan dan cara Khabib mendelivery ketaatan agamanya di dalam panggung besar seperti MMA ini. Sebagai seorang muslim dan menjadi minoritas, khususnya saat dia bertarung di Amerika, Khabib justru dengan percaya diri menyuarakan ketaatan agamanya dengan nilai-nilai yang baik sebagai seorang muslim. Bagi gua, di tengah dunia yang semakin gila, Khabib Nurmagomedov memberi pesan dan pengingat bahwa Tuhan masih di atas segala-galanya. Jadi itulah tadi pembahasan dari seberapa hebat prime Khabib Nurmagomedov. Dari gue melihat cara Khabib mengalahkan lawan-lawannya, kisahnya yang inspiratif dan juga legasinya, gue beri nilai 9,5/10 untuk prime Khabib Nurmagomedov. Gimana menurut kalian? Apa momen terbaik Khabib yang kalian ingat? Dan juga selamat merayakan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai jumpa di konten gue sehabis Lebaran nanti. Jadi stay tune di channel Chambers.